Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Peti Meritasari STR Kemkes, merupakan dosen Home Base Prodi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri sejak tahun 2021. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dosen, passion saya di bidang pengajaran sebesar 60%, penelitian sebesar 20%, dan pengabdian sebesar 20%. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini mohon izin sebagai salah satu syarat pengajuan Sirdos, saya akan menjelaskan bidang pengajaran yang saya ampu, salah satunya yaitu mata kuliah asuhan pada bayi, balita, anak, dan prasekolah. Tentunya mata kuliah yang saya ampu ini sejalan dengan bidang keahlian saya di bidang kesehatan ibu dan anak. Bidang kesehatan ibu dan anak sesuai dengan bidang minat yang saya ambil ketika menempuh pendidikan Magister Kesehatan dengan peminatan kesehatan ibu dan anak. Mata kuliah asuhan pada bayi, balita, anak, dan prasekolah adalah mata kuliah wajib di semester 5 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diampu secara tim oleh 3 dosen pengajar. Sebelum dimulainya pembelajaran atau setiap awal semester, saya dan tim melakukan penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS terlebih dahulu, di mana RPS ini digunakan sebagai panduan oleh tim, dosen, dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tim pengajar dalam penyusunan RPS memastikan seluruh komponen materi sudah tersedia dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan kepada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selain itu, memastikan metode pembelajaran yang akan digunakan sudah sesuai untuk 16 pertemuan. Selanjutnya, di bidang pengajaran, saya akan memaparkan terkait deskripsi singkat mata kuliah asuhan pada bayi, balita, anak, dan prasekolah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada neonatus dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami psikologi pertumbuhan dan perkembangan dan manajemen asuhan pada bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, kebutuhan nutrisi, tanda bahaya, kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik, dan melakukan dokumentasi. Untuk bahan kajian dari mata kuliah ini adalah psikologi pertumbuhan dan perkembangan, gangguan minor, masalah lazim dan penyakit lazim, nutrisi, menu seimbang, imunisasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi bayi resiko tinggi, perawatan bayi sehari-hari, pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selama proses pembelajaran, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pertama, untuk proses delivery, saya berikan dengan metode ceramah secara luring atau tatap muka langsung di ruang kelas. Selama proses pembelajaran berlangsung, materi saya berikan dalam bentuk PPT, video, atau gambar untuk menunjang agar materi mudah dipahami oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa di akhir pembelajaran bisa mencapai CPMK yang ditetapkan. Selain itu, untuk proses delivery, saya juga menggunakan bantuan media Oasis dan Moodle. Oasis atau Online Administration Student Information System adalah sistem informasi yang tersedia di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri untuk mendukung semua kegiatan akademik termasuk kegiatan pembelajaran. Sistem ini bisa diakses tentunya oleh seluruh dosen dan mahasiswa seperti untuk mengupload materi dan referensi bahan ajar lainnya, seperti buku asuhan kebidanan komprehensif pada neonatus, bayi, dan balita yang saya susun, agar selalu terekod dan bisa dilihat oleh mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Dan tentunya
juga menggunakan media tele dan WA untuk memudahkan berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang kedua, untuk proses interaktif. Dalam proses interaktif, metode yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Sesi tanya jawab saya berikan setelah pemberian materi selesai, di mana hal ini untuk mengevaluasi apakah materi yang saya berikan bisa diterima dengan baik. Selanjutnya diskusi. Dengan tahap ini dapat membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Tahap selanjutnya adalah studi kasus. Pada tahap ini saya memberikan soal kasus kepada mahasiswa, di mana kasus yang saya berikan relevan dengan materi yang saya berikan, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, mengidentifikasi masalah, memberikan intervensi, implementasi, dan mengevaluasi masalah. Selanjutnya, yang terakhir adalah dengan simulasi langsung dengan praktikum di laboratorium dengan menggunakan checklist yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Yang terakhir, untuk proses asesmen, sebelumnya saya membuat komposisi dan kontrak dalam OASIS, di mana mahasiswa kemudian melakukan approve dan mengetahui bobot penilaian yang saya buat dan sudah saya jelaskan sebelumnya di awal pertemuan kuliah. Dengan ini diharapkan mahasiswa bisa mengoptimalkan di tiap bobot penilaian yang sudah saya tetapkan. Untuk penilaian mata kuliah yang saya terapkan terdiri dari nilai diskusi sebesar 10%, tugas sebesar 20%, praktikum sebesar 30%, UTS 20%, dan UAS sebesar 20%. Demikian terkait bidang pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan tampilkan video tatap muka secara luring di ruang kelas pembelajaran mata kuliah asuhan pada bayi, balita, anak, dan prasekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini pertemuan kita akan membahas tentang nutrisi tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi sebelum ya kita masuk ke pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita refresh dulu ya pertemuan yang kemarin, pertemuan minggu keempat. Ya, saya ada beberapa pertanyaan, nanti tolong bisa dijawab. Nah, hal ini untuk mengingat apakah materi kemarin masih ingat atau sudah lupa. Terkait nutrisi tentang pada bayi ya. Pertanyaan pertama, ada yang masih ingat tentang pengertian dari ASI eksklusif? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak. Saya Vanila Eka Aprilia Pujindrawati, izin menjawab. Pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama 6 bulan kelahiran bayi. Ya, oke, begitu ya. Jadi kalau ASI eksklusif itu makanan bayi hanya apa? ASI saja tanpa ada tambahan makanan dan minuman apapun. Jadi dari bayi lahir sampai usianya 6 bulan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk merefresh materi yang kemarin itu ada prinsip pemberian MPASI ada 3. Coba sebutkan, ada yang masih ingat? Ya Mbak, silakan. Saya Fadila Nur Aziza. Jadi 3 prinsip dari MPASI itu, yang pertama adalah tepat waktu, diberikan dari mulai umur 6 bulan. Yang kedua itu adalah adekuat, yaitu memberikan makanan yang cukup mulai dari jumlahnya, teksturnya, atau variasi dari kandungan gizinya. Yang ketiga yaitu aman, memperhatikan dari kebersihan, pengelolaan, dan penyajian makanan agar terhindar dari segala gangguan kesehatan. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk pemberian MPASI itu kita fokus ke 3 prinsip. Yang pertama adalah ingat usia, tepat waktu harus setelah usia
6 bulan. Kemudian harus adekuat, kita harus memperhatikan teksturnya ya, karena pemberian MPASI itu tidak langsung boleh kasar, harus lembut dulu ya, kemudian naik bertahap. Selanjutnya dalam penyajian atau pengolahan harus higienis, harus menjaga kebersihan biar tidak terjadi penyakit nanti bayinya ya. Itu tadi ya beberapa refresh materi terkait materi yang sebelumnya tentang nutrisi pada bayi. Temuan hari ini kita lanjutkan untuk membahas tentang nutrisi tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Oke, jadi tujuan pada materi hari ini itu mahasiswa mampu memahami penyediaan nutrisi sebagai biar anak itu sehat untuk mengoptimalkan proses tumbuh kembangnya ya. Ini kita ada ya, namanya ini adalah visualisasi tumpeng gizi seimbang. Kita bisa lihat ya, ini ada beberapa unsur ya makanan yang harus dipenuhi ketika memberikan nutrisi pada anak ya. Kalau dulu masih ingat, dulu itu prinsipnya apa pemberiannya? Pemberian makan? Kalian pasti kenal 4 sehat 5 sempurna. Sekarang fokusnya ganti ke tumpeng gizi seimbang atau menu seimbang. Ada beberapa unsur atau aspek yang harus dipenuhi, mulai dari karbohidrat ya, kemudian buah-buahan dan sayuran. Kemudian ada protein ya, protein dari protein hewani dan juga protein nabati. Kemudian juga ada minyak dan garam secukupnya. Kemudian di dalam gizi seimbang ini juga ada tambahan yang namanya adalah aspek kesehatan. Apa itu aspek kesehatan? Nah, di situ ada penambahan olahraga teratur dan menjaga kebersihan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, Mbak. Izin bertanya, saya Hanum Diana, apa perbedaan utama antara tumpeng gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Oke, ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Bagus sekali untuk pertanyaan dari Mbak Harnum ya. Kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, sekarang ini adalah gizi seimbang. Bedanya apa sih kira-kira antara dua konsep ini? Jadi yang konsep pertama itu lebih fokus ke jenis makanannya saja. Jadi kalau ada misal aja dalam satu piring itu ada karbohidrat, lauk pauk, ya sudah seperti itu. Tetapi kalau di menu gizi seimbang itu porsinya diukur. Ini lebih fokus ke kandungan nutrisinya, keseimbangannya. Dan juga di gizi seimbang ini yang membedakan apa? Ada aspek kesehatannya. Ya, kalau di 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak ada aspek kesehatan, ya. Beda dengan tumpeng gizi seimbang. Gitu ya, Mbak Arnum ya. Yang lainnya sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga ini yang membedakan. Contohnya seperti ini, ya. Jadi di dalam piring saji ini adalah gambaran ya, ketika kita menyiapkan makanan untuk anak ya, itu seperti ini. Ya, jadi dalam satu piring itu porsinya dibagi menjadi 3. Misal saja karbohidratnya lebih banyak, nggak boleh, karena harus seimbang ya, antara karbohidrat, kemudian sayur dan buah dan juga protein. Nah, kemudian ini ada cara ya, cara atau pedoman yang bisa kita pakai ya, nanti agar anak itu bisa mendapatkan gizi seimbang. Ada 10 yang bisa kita terapkan. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu kan cenderungnya suka makan nasi. Ya, padahal makanan pokok itu jenisnya banyak. Kita bisa memberikan makanan dari berbagai makanan pokok ini, dari kentang, ya bisa dari jagung, dari gandum dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu nasi, betul. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak ya. Jauhi makanan yang junk food atau siap saji ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, kita bisa mengajak anak-anak itu untuk olahraga, betul. Jadi kalau anak-anak libur, misal di hari Minggu ya, diajak jalan-jalan atau aktivitas di luar ruangan ya.
Selanjutnya ada biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya kalau makan ya berarti harus menyediakan protein, bisa protein hewani dan juga protein. Kemudian yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi sebelum ya dan sudah makan atau sebelum dan setelah beraktivitas wajib cuci tangan ya biar terhindar dari penyakit. Biasanya kan kalau anak-anak setelah main itu langsung makan atau langsung tidur ya. Jadi harus dibiasakan cuci tangan. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi. Jadi untuk memulai aktivitas, anak wajib sarapan pagi ya untuk apa? Energi ya, dibutuhkan energi. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ya ini biasanya kalau kita makan jajan dibuka langsung dimakan. Kita tidak mengecek yang namanya apa? Kalorinya. Ya, ciki itu kan benar kecil ringan, tapi kalorinya gede ya. Dengan tidak makan ciki bisa diganti dengan makan nasi, kalorinya sama ya. Jadi perhatikan kalori, expired date dan kandungan dari makanan tersebut gitu ya. Selanjutnya ada banyak makan buah dan sayur ya. Ini ya harus dibiasakan makan buah dan sayur karena di dalam menu seimbang harus wajib makan buah dan sayur. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman 8 gelas per hari. Ingat air putih, jangan air yang mengandung warna dan pemanis ya. Jadi 1000 hari itu dihitung dari 270 hari ketika dalam kandungan ditambah dengan 730 hari ya di luar kandungan sampai anak usia 2 tahun ya. Jadi ketika ingin mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya ya dan anak menjadi sehat dan cerdas itu bisa dimulai dari 1000 HPK ini. Caranya bagaimana ya? Nah, ini yang pertama, ibu hamil dan menyusui harus mengonsumsi makanan bergizi. Tadi ya, jadi ketika hamil dan menyusui ibu itu wajib meningkatkan nutrisinya, menambah nutrisinya. Jangan disamakan ketika sebelum hamil ya, karena harus mencukupi kebutuhan janin yang dikandungnya. Kemudian memeriksakan kehamilan setidaknya 4 kali ke bidan posyandu puskesmas ini untuk menjaga atau sebagai ini ya intervensi jika ada komplikasi pada saat kehamilan ya. Kemudian selanjutnya melakukan inisiasi menyusui dini IMD minimal 1 jam setelah lahir karena kita tahu ASI itu bagus ya kandungannya ya untuk apa? Sebagai apa? Salah satunya antibodi ya, makanya ASI harus diberikan. Kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu wajib ya. Kemudian melanjutkan pemberian ASI sampai 2 tahun. Jadi nanti setelah ASI eksklusif, MPASI dan ASI juga bertahan sampai usia 2 tahun. Kemudian menimbang berat badan ya, ini untuk memantau ketika ada kegiatan posyandu ya, itu harus hadir ya biar kita bisa mantau pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada kemajuan atau tidak. Ya. Kemudian selanjutnya stimulasi anak sesuai tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Ini merangsang perkembangan anak agar sesuai dengan umurnya. Dan terakhir, atur jarak kehamilan dengan metode KB. Berapa jarak minimal ibu hamil? Berapa? 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun baru boleh untuk hamil lagi. Ya, seperti itu. Salah satunya juga untuk apa? Ini untuk mencegah terjadinya stunting ya. Fenomena stunting itu kan lagi ramai ya sekarang ya. Salah satunya ya Pak ini kita mencegahnya lewat mengoptimalkan pemberian dari nutrisinya dari 1000 HPK tadi ya. Nah, stunting itu apa sih kira-kira? Jadi stunting itu adalah masalah gizi kronis ya. Ya, yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Ya ini waktu lama itu bisa dimulai dari kapan? Dari kehamilan. Jadi gejalanya seperti apa sih anak stunting ini? Ya, ciri khasnya adalah pendek. Ya, jadi tingginya tidak sesuai dengan usia. Ya, stunting disebabkan oleh banyak faktor ya, karena ekonomi juga ya, karena tidak mampu tadi memenuhi gizi seimbang antara karbohidrat, protein, ya, sayur dan buah.
ya, sehingga bisa menyebabkan stunting. Juga karena kondisi lingkungan, karena lingkungannya kurang bersih atau ada penyakit infeksi. Kemudian masalah untuk pencegahannya apa? Ini pemenuhan nutrisi 1000 HPK, pola hidup sehat, kemudian edukasi kepada orang tua pentingnya nutrisi, kemudian menjaga kebersihan, ya. Akibatnya apa sih ketika anak itu stunting? Nanti di akhir akan mempengaruhi apa? Produktivitas, ya, atau SDM anak menjadi rendah. Nah, ini adalah tabel angka kecukupannya. Jadi setiap umur itu bertambah, berat badan tinggi ya juga akan bertambah. Dalam pemenuhan nutrisi itu pasti ada yang namanya permasalahan. Jadi ketika memberikan nutrisi itu tidak melulu pasti enak, pasti ada aja masalahnya ya pada anak kecil. Ada beberapa ya permasalahan itu yang umum dialami oleh orang tua ya. Apa itu? Kita bahas. Ada yang pernah dengar yang namanya GTM? Nah, ini yang umum pasti nih yang banyak dikeluhkan oleh orang tua. GTM atau gerakan tutup mulut. Ya, jadi GTM itu banyak penyebabnya. Ya, di sini menurut Dr. Aryono Hendarto SPA ya. Jadi ada 7 penyebab anak itu sering melakukan GTM. Ya. Yang pertama adalah anak bosan makan karena menunya itu terus, orang tuanya tidak melakukan kreasi. Kemudian orang tua merusak aturan makan dengan susu terus-menerus. Sudah tahu ini jadwalnya pagi itu jadwalnya makan jam 8. Tapi sebelum menu makan pagi sudah dikasih susu, jadi kenyang, jadi males makan. Ya, jadi kalau anak itu mau nafsu makannya tinggi ya buatlah merasa lapar dahulu ya, jangan malah dikasih susu. Kemudian picky eater. Di sini ada yang picky eater. Ya, picky eater itu adalah pilih-pilih makanan. Ya. Ada juga yang namanya selective eater. Selective eater ini lebih parah daripada picky eater. Ya, kalau picky eater itu tidak mau hanya pada satu kelompok makanan. Beda kalau selective eater itu, ya, dia hanya mau malah satu kelompok makanan aja. Ya, jadi lebih terbatas menunya. Ya. Kemudian selera makan yang berbeda dengan orang tua. Ya, misal ya anaknya pengennya sukanya sop, tapi orang tuanya sukanya sayur asem. Ya, jadi kan berbeda ya kesukaannya. Jadi itu juga bisa menimbulkan anak GTM. Ya. Kemudian selanjutnya adalah orang tua tidak paham fungsi peran dalam pemberian anak. Dan terakhir adalah neofobia. Jadi ketika ada menu baru ya yang diserahkan atau disodorkan ya, anak menjadi takut ya. Jadi dia tidak menerima ada menu-menu baru di depan matanya. Ya, seperti itu. Ini adalah cara mengatasi GTM. Kalau ada permasalahan pasti ada solusi ya. Kalau ini adalah cara mengatasi GTM atau gerakan tutup mulut. Yang pertama ini ya, ajarkan si kecil untuk mengenal rasa lapar. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kita harus membuat anak itu lapar dulu biar mau makan atau membuka mulutnya. Kemudian selanjutnya memberikan porsi makan yang sesuai dengan usia dan ukuran lambungnya. Nah, ini ketika awal MPASI ya jangan teksturnya langsung keras ya, harus lumat dulu, lebih halus. Kemudian juga jangan satu piring penuh ya, porsinya juga harus disesuaikan bertahap dengan usianya ya. Kemudian perhatikan asupan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan si kecil ya dalam pemberian makan. Perhatikan tadi ya keseimbangan antara karbohidrat, protein nabati, protein hewani, buah dan sayur. Ya, jangan terlalu banyak karbohidratnya atau proteinnya, tapi harus seimbang. Kemudian pastikan jarak waktu antar makan dan konsumsi cairan cukup, setidaknya minimal 2 jam gitu ya. Ini adalah cara mengatasi GTM atau dengan porsi sedikit tapi sering ya, seperti itu.
Sekarang kita masuk ke contoh kasus ya. Ini Ibu ada satu kasus dan nanti silakan bisa diidentifikasi. Contoh kasusnya silakan bisa dibaca dulu. Ya, ini ada seorang anak perempuan berusia 13 bulan, ya, berat badannya 7 kilo, ya, bisa kalian identifikasi dulu usianya sudah 13 bulan, tapi berat badannya masih 7 kilo dan panjang badannya 65 cm, ya. Dibawa ibunya ke posyandu. Dari hasil pengukuran diketahui berat badan dan tinggi badan anak tersebut berada di bawah garis pertumbuhan normal. Berarti apa? BB dan TB tidak normal, ya, tidak sesuai dengan umur. Kemudian ibu mengatakan bahwa anak itu sering rewel, sulit makan dan hanya mau minum susu. Oke, silakan dicermati dulu dari contoh kasus di depan ini. Kemudian silakan diidentifikasi kasusnya, ya. Ada 3 ini untuk soal kasusnya. Yang pertama ada diagnosa pada anak tersebut kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan Mbak. Menjawab Ibu, saya Keisha Lumayong. Dari kasus ini bisa dilihat dia lebih berpotensi ke penyakit stunting. Karena dari berat badannya sama dari tinggi badannya anak itu berada di bawah garis normal pertumbuhan. Yang merupakan salah satu indikator dari stunting. Identifikasi kasus yang kedua adalah rekomendasi makanan. Kira-kira rekomendasi makanan seperti apa yang kita bisa sarankan? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Sebelumnya perkenalkan, saya Andina Vanessa, izin menjawab. Bisa membuat makanan bervariasi, tapi porsi sedikit tapi sering. Ya, itu mungkin ya, terima kasih ya Mbak ya. Mungkin itu salah satu rekomendasi yang kita bisa berikan kepada orang tua. Kemudian peran bidan. Ayo kira-kira peran bidan itu seperti apa untuk mengatasi kasus di depan ini? Izin menjawab, Ibu. Silakan Mbak. Saya Rahmanda Akhila Fadia. Bidan dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang, lalu melakukan pemantauan dan melakukan pemeriksaan, rujukan jika perlu, dan memberikan dukungan pada keluarga terkait gizi seimbang pada anak. Oke. Betul ya, tadi ada beberapa peran bidan yang bisa kita berikan kepada orang tua ya. Pasti kalau anak seusia seperti ini kan pasti masih ikut kegiatan posyandu ya. Jadi dari kegiatan posyandu itu hasilnya kita tahu, oh anak ini tidak normal ya. Dari hal tersebut kita bisa berikan penyuluhan, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan dan bisa melakukan rujukan jika perlu ya ke vaskes yang lebih tinggi ya. Seperti itu. Penugasan ini nanti tugas untuk kalian ya, silahkan ya menyusun menu harian makanan sehat seimbang yang kaya akan nutrisi penting untuk anak ya. Jadi nanti setiap masing-masing mahasiswa silakan bisa menyusun menu ya, nanti bisa dikumpulkan ke diupload di Moodle ya untuk jawabannya. Sudah jelas untuk penugasannya? Sudah jelas ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa silahkan nanti untuk absensi juga di Moodle, dan juga nanti bisa lihat materi yang sudah saya upload juga di Moodle untuk bahan referensi untuk mengerjakan penugasan tadi. Oke gitu ya. Demikian dari materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.